Bergabung lewat sambungan Skype, CEO Gojek Andre Sulistyo. Halo, Mas Andre. Halo. Mas Andre, ini Presiden kan akhirnya memberikan stimulus untuk pekerja informal ya, salah satunya sopir ojek daring gitu. Dari Gojek, stimulus apa yang akan diberikan? Pertama-tama kami menyambut baik sekali dari kebijakan dari Presiden. Prinsipnya kan adalah semangat gotong royong bahwa kita bareng-bareng ngebantuin driver yang harus tetap di jalan meskipun lagi banyak masa krisis ini. Dari programnya dari Gojek sendiri mungkin bisa dibagi dalam 3 area. Yang pertama, kami terus ingin meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan, terutama untuk service-service yang masih digunakan seperti GoFood. Jadi banyak yang sudah dilakukan mengenai contactless delivery, memberikan alat-alat bantu untuk driver, masker, sanitizer, disinfektan, dan edukasi untuk pelayanan makanan yang baik. Dari yang program kedua adalah kita juga ingin fokus untuk menurunkan biaya dari mitra-mitra kami karena inilah yang sumber yang cash flow-nya mereka yang terpakai dengan banyak untuk sebulan tiap bulannya. Contoh yang program yang diberikan oleh government yang kami sangat support sekali untuk restructuring untuk leasing, program mereka itu sangat membantu sekali karena kebanyakan dari driver kami itu dalam program leasing atau rental. Jadi ini sangat membantu. Kami juga memberikan medical insurance, akses ke sembako dan makanan. Yang ketiga juga memberikan santunan pada saat mitra-mitra kami terkena dampak dari corona sendiri. Jadi udah ada program santunan yang kami berikan kepada para driver yang either itu ODP, PDP, ataupun yang terkena positif corona. Nah, dan kebanyakan dari program ini tuh disupport dari yayasan yang baru kami bentuk beberapa hari yang lalu yang Anak Bangsa Bisa. Jadi kami terus ingin mengajak para stakeholder juga untuk terus menyumbang dan kalau misalnya dari user order GoFood mungkin bisa diberi tip tambahan atau diberi pendapatan tambahan supaya dalam masa ini income driver pun masih bisa bertambah. Berarti langkah untuk melindungi para mitra Gojek sudah diberikan gitu ya Mas Andre. Nah, sebenarnya seberapa besar dampak COVID-19 ini sudah memengaruhi orderan dari Gojek sendiri? Nah, lalu kemudian langkah apa yang diambil sebagai strategi agar tidak terlalu terdampak? Apakah jumlah transaksi dompet digital berkurang saat ini? Kalau dari transportasi sih emang berkurang banyak. Jadi kalau minggu lalu kan sekolah sudah ditutup. Jadi udah banyak yang biasanya pakai ke kuliah segala macam sudah berkurang. Tapi minggu ini kebetulan kantor juga ditutup, apalagi di daerah Jakarta. Jadi emang dengan itu banyak yang sumber-sumber transportasi yang pagi dan malam sudah banyak yang berkurang. Tapi untuk makanan, alhamdulillah masih terus kuat, kencang. Dan kebetulan juga ada kemungkinan untuk terus bertumbuh terus karena kebetulan kan orang-orang ada stay at home di rumah aja dan mereka mesti makan jadi harus memesan either masak sendiri atau mesen melalui GoFood atau GrabFood. Nah kalau dimakan di rumah pun juga banyak beli ingredientsnya melalui layanan groceries kami juga GoMart. Jadi lumayan bisa nambahin volume buat para mitra kami dalam waktu ini. Oke, berarti kalau untuk angkutan transportasinya turun, tetapi untuk orderan makanan justru naik gitu ya Mas Andre. Nah, tetapi begini Mas Andre, ada kekhawatiran kebersihan saat memesan makanan via GoFood. Apakah ada kebijakan dari Gojek nantinya agar masyarakat tetap mau pesan via GoFood gitu? Ya, jadi udah banyak yang udah diimplementasikan. Jadi yang pertama untuk dari para mitra drivernya sendiri, kami sudah menyediakan masker, hand sanitizer, dan juga memberikan vitamin dan disinfektan untuk vehicle mereka. Tapi untuk di bagian merchant pun kami sudah memberikan banyak himbauan edukasi untuk gimana menyiapkan makanan-makanan dalam waktu seperti ini. Dan juga memberikan packaging yang lebih istilahnya lebih mengisolasi supaya virus nggak bisa lebih bisa terisolasi dari packaging. Kami juga memberikan kartu penanda suhu tubuh. Jadi untuk make sure bahwa para pelanggan ini tahu bahwa yang menyiapkan makanan tersebut di bawah suhu tubuh di bawah yang batasnya yang diberikan oleh WHO. Dan juga
yang baru kami luncurkan minggu lalu adalah contactless delivery. Jadi untuk penurunan makanannya sendiri atau pemberian makanannya sendiri tidak harus bertemu physically. Bisa dibilang dititipkan di pagar aja atau di mana. Dan ini sudah berjalan lancar, dan juga pembayaran pun kami himbau untuk menggunakan GoPay atau digital payment yang lain supaya tidak ada pertukaran uang. Oke, edukasi kepada mitra sudah dijalankan. Pertanyaan terakhir Mas Andre, beberapa startup belum bisa membuat kebijakan WFH untuk karyawannya gitu ya. Bagaimana kebijakan di Gojek sendiri? Lalu kemudian mungkin bisa diberikan tips apa yang bisa disampaikan untuk para startup soal kebijakan ini? Kalau kebetulan karena kantor kami kan banyak yang di luar juga, jadi ada yang di India, Singapura, Vietnam, Thailand. Jadi untuk penerapan remote working itu sudah berjalan dengan baik sekali di Gojek. Jadi kami sudah work from home dari 3 minggu yang lalu. Dan kebetulan kami bikin best practices document yang kami telah sebarkan ke publik juga. Ya, bagaimana caranya untuk bekerja di rumah dengan baik. Banyak tips yang paling utama adalah supaya tools untuk remote working-nya tuh berjalan. Apakah dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Google Hangout, dan juga secara internal messaging-nya pun juga harus sudah lancar gitu. Apakah menggunakan Slack atau messaging internal yang penting. Dan yang paling penting juga harus lebih sering untuk tatap muka. Jadi kalau misalnya video call videonya harus ada gitu. Jadi biar orang-orang tuh bisa ngelihat muka di sebelah sana, karena kan kalau di rumah kan kadang-kadang kesepian. Dan secara mental dan health itu menjadi sangat penting. Mungkin itu kami bisa simpulkan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre atas waktunya. Semoga badai segera berlalu, COVID selesai, dan semua bisa berjalan sesuai seperti semula lagi. Terima kasih Mas Andre waktunya dengan Kompas Bisnis.